Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma, bagian kepala dan dada, dan abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Yang ketiga, memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, dan tidak bersayap. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Kumbang, B. Laba-laba, C. Semut, D. Kupu-kupu, E. Lipan. Kita lihat pembahasannya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut. Nah, sesuai dengan gambarnya ini adalah laba-laba. Laba-laba tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma. Nah, prosoma adalah bagian kepala dan bagian dada. Kemudian terdiri atas abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala laba-laba ini terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Selanjutnya memiliki 4 pasang mata. Nah, laba-laba ini umumnya memiliki 4 pasang mata, tapi ada juga yang memiliki 3 pasang, 2 pasang, bahkan 1 pasang. Namun umumnya memiliki 4 pasang mata dan 8 kaki serta tidak bersayap. Laba-laba sendiri berkembang biak dengan cara bertelur dan mempunyai sistem pernapasan yaitu paru-paru buku. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, laba-laba. Nah, di sini ada hal yang ingin kita tekankan berkaitan dengan laba-laba dibandingkan dengan binatang yang lain seperti lebah, kumbang, dan semut. Ini yang perlu diperhatikan, kalau pada laba-laba itu tubuhnya terdiri atas dua segmen yaitu prosoma dan abdomen. Nah, prosoma itu sendiri yaitu bagian kepala dan dada, sedangkan abdomen yaitu bagian perut. Berbeda dengan lebah, kumbang, dan semut, ini memiliki 3 segmen tubuh. Ada kepala, ada dada, ada perut. Ini terpisah. Nah, kalau kita lihat laba-laba cuma 2 segmen. Kemudian pada bagian kepala, pada bagian kepala ini kalau pada lebah, pada kumbang, dan pada semut dia memiliki antena. Sedangkan laba-laba tidak. Selanjutnya, dari segi kaki, laba-laba ini umumnya memiliki 8 kaki atau 4 pasang. Sedangkan kalau pada kumbang, pada lebah, atau pada semut, hanya memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Untuk cara perkembangbiakannya sama, yaitu dengan cara bertelur. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari laba-laba dengan binatang-binatang lain seperti lebah, semut, dan kumbang. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar mengenai sistem organ pada manusia. Pernyataan yang tepat pada gambar yang ditunjukkan oleh angka 7 adalah A. Hati, menghasilkan kelenjar pencernaan. B. Lambung, membantu pencernaan makanan. C. Jejunum, memecah dan menyerap nutrisi. D. Pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. E. Usus halus, menyerap nutrisi dari makanan. Nah, untuk tipe soal seperti ini sangat sering keluar. Jadi sajian gambar bisa bervariasi. Ada gambar sistem organ pencernaan, sistem organ pernapasan, bahkan ada gambar sistem organ pendengaran seperti telinga. Jadi silakan teman-teman dipelajari materi-materi yang berhubungan dengan sistem organ, itu dari segi gambarnya. Nah, untuk tentang pendengaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silakan teman-teman cek linknya pada kolom deskripsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. Nah, di sini ada organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh enzim petialin amilase oleh air liur. Kemudian ada yang nomor 2, ini berarti di gambar nomor 2, itu merupakan kerongkongan atau esofagus. Merupakan otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, berarti gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di nomor 3 itu merupakan hati.
Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. Di nomor 4 ada empedu, membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi empedu ini memiliki dua kegunaan, namun kegunaan utamanya yaitu sebagai penguraian lemak. Kemudian di nomor 5 itu usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Untuk nomor 6, paling bawah ya, ada anus, yaitu tempat jalan pembuangan sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau seperti tinja. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7 itu merupakan lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, tempat menyimpan makanan sementara. Nah, jadi lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Yang kedelapan, di bawahnya lambung itu ada pankreas, memiliki fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini yaitu fungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protease, serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon, misalnya hormon insulin. Nah, jadi pankreas ini yang memiliki dua fungsi, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Selanjutnya nomor 9. Nah, usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon, memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Nah, ini adalah organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk gambar pada angka 7 yaitu yang B, lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk membantu pada proses pencernaan makanan. Indonesia kaya akan keberagaman makanan tradisional. Berikut ini makanan tradisional yang terbuat dan berbahan wortel dan toge adalah: A. Gudeg dan pempek, B. Meu seukat dan lek tausuan, C. Kohu-kohu dan aunu senebre, D. Meu seukat dan kohu-kohu, E. Pastel dan lumpia. Untuk menjawab soal ini kita lihat dulu pembahasannya. Di soal kita diminta makanan tradisional yang terbuat dan berbahan wortel dan toge. Nah, kita mulai yang pertama. Ada gudeg dan pempek. Gudeg ini berbahan dasar yaitu nangka muda dan telur ayam. Nah, gudeg sendiri merupakan makanan khas yang berasal dari Jogja. Sedangkan pempek berbahan dasar daging ikan, tepung sagu. Nah, ini berasal dari makanan khas Palembang. Kemudian yang kedua, untuk makanan meu seukat, ini berbahan dasar nanas, telur, tepung terigu. Nah, merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Aceh. Selanjutnya makanan lek tausuan. Nah, ini berbahan dasar kacang hijau kupas. Dan makanan ini berasal dari daerah Pontianak. Kemudian yang ketiga, ada makanan tradisional yaitu kohu-kohu. Kohu-kohu sendiri berbahan dasar ikan kembung, tauge, dan kelapa. Nah, makanan khas ini berasal dari daerah Maluku. Selanjutnya untuk makanan khas Aunu Sinebre, ini berbahan dasar ikan teri, nasi, dan batang talas. Makanan khas ini berasal dari daerah Papua. Yang keempat, ada pastel dan lumpia. Adapun bahan dasar untuk membuat pastel yaitu tepung terigu, wortel, dan toge. Lumpia juga sama, berbahan dasar tepung terigu, wortel, dan toge. Nah, untuk pastel dan lumpia ini tidak saya buat asal daerahnya. Karena pada dasarnya pastel ini merupakan makanan hasil dari kombinasi kebudayaan luar dengan kebudayaan Indonesia yang sudah tertanam dari ratusan tahun lalu. Jadi pastel ini sendiri sampai ke Indonesia itu pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Kemudian makanan pastel ini diadopsi oleh orang-orang Indonesia dengan cita rasa Indonesia. Begitu juga lumpia. Lumpia ini merupakan makanan perpaduan dari khas Tiongkok dengan orang-orang yang ada di Semarang. Nah, sehingga dari perpaduan ini dikombinasikan, maka lumpia ini nanti memiliki ciri khasnya. Misalnya dari lumpia Semarang gimana ciri khas rasanya, cita rasanya.
Lumpia Bogor gimana cita rasanya. Jadi pastel dan lumpia ini merupakan makanan tradisional yang sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun lalu, tetapi ini hasil dari perpaduan dengan makanan tradisional bangsa lain. Nah, sesuai pertanyaannya di sini, makanan tradisional yang berbahan wortel dan toge. Jadi sangat jelas jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang E, pastel dan lumpia. Nah, khusus untuk pertanyaan jenis ini, nanti silakan teman-teman kembangkan juga pertanyaannya ke jenis-jenis makanan yang lain. Misalnya ada makanan tradisional yang berbahan dasar lunak seperti papeda, itu kan lunak itu. Kemudian ada yang berbahan dasar kering, nah seperti lumpia ini kan kering. Silakan teman-teman kembangkan nanti. Karena soal ini keluar dalam tes tahap 1. Siapa tahu di tes berikutnya itu nanti keluar dari jenis makanannya. Ada yang berbahan dasar kering, berbahan dasar basah. Nah, siapa tahu seperti itu kan. Karena kita ketahui soal-soal itu ada ribuan teman-teman. Dan itu diacak. Jadi kita harus ya memilah mana yang harus kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah keluar dari teman-teman, dari FR, dari kisi-kisi Kemdikbud, itu kita pelajari. Kemudian untuk jenis budaya ini sendiri, ini juga ada nanti yang berhubungan dengan lagu-lagu daerah. Nanti silakan juga teman-teman cari. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi berhubungan dengan nilai Pancasila, ini dalam ideologi Pancasila itu mengandung 3 nilai. Yang pertama nilai dasar Pancasila itu sendiri, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar itu merupakan nilai yang tercermin langsung dari dasar Pancasila itu sendiri. Kelima hakikat nilai dasar ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan 5 nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Nilai instrumental ini termuat pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya dengan nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Jadi, nilai praksis itu merupakan praktik dari nilai instrumental dan nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah, sesuai soal di sini, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Nah, aktivitas ini merupakan pelaksanaan nilai praksis pada Pancasila keberapa? Nah, di sini jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sini ketika kita saling tolong menolong, yaitu seperti menolong korban yang bencana alam, itu merupakan sifat dari manusiawi yang memiliki etika luhur atau berbudi pekerti luhur, yaitu beradab. Nah, ini merupakan kata kuncinya ketika kita menolong seseorang, itu berarti kita sudah memiliki etika atau adab. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seringkali kita ragu dalam memilih antara sila kedua dan sila kelima. Nah, jadi begini, kalau pada sila kedua itu berarti hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, antara seorang individu dengan individu lain dalam konteks yang adil dan beradab. Ada kata beradab. Beradab misalnya saling sopan santun lah, beretika lah, atau lain sebagainya yang masih dalam konteks beradab. Seperti di sini kan menolong. Menolong itu kan masih manusiawi yang memiliki adab etika. Nah, ini berarti dia masuk ke sila kedua. Berbeda dengan sila kelima. Kalau sila kelima itu berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada sila kelima ini tidak berbicara individu dengan individu, tapi sudah mencangkup masyarakat luas. Ini perbedaannya.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pengamalan dari sila-sila ini akan kita bahas di video berikutnya. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengikuti ekstrakurikuler. 2. Menghormati guru dan mentaati peraturan sekolah. 3. Mendapatkan perhatian guru. 4. Melaksanakan piket kelas. Pernyataan yang tepat mengenai pelaksanaan kewajiban di sekolah adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 3 dan 4. Nah, untuk soal ini mungkin teman-teman sudah mengetahui apa jawabannya karena ini berhubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi kita akan bahas lagi. Nah, hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu salah satu artinya yaitu memiliki atau kepunyaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau didapat oleh seseorang. Tentunya ketika dia sudah melakukan suatu kewajiban. Nah, berikut ini adalah hak yang didapat oleh seorang anak selaku siswa di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan pelajaran. Yang kedua, bertanya dan berpendapat. Yang ketiga, menggunakan fasilitas yang ada. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kelima, mengikuti kegiatan sekolah. Yang keenam, memperoleh kasih sayang dari guru. Nah, ini adalah contoh dari hak-hak siswa di sekolah. Selain itu, siswa pun harus menjalani kewajibannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban di sekolah misalnya 1. Belajar beserta mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, menjaga fasilitas sekolah. Nah, ini merupakan contoh dari hak dan kewajiban seorang anak di sekolah. Di soal kita diminta mengenai pelaksanaan kewajiban di sekolah. Jadi kewajibannya yang mana? Nah, kita lihat untuk nomor 1, mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ini kan merupakan hak seorang anak untuk mengikuti segala bentuk kegiatan sekolah. Berarti kita lihat apabila di optionnya itu ada angka 1 sudah pasti salah. Yang B, yang C itu sudah pasti salah. Nah, kita lihat lagi option berikutnya. Nomor 2, menghormati guru. Betul, menghormati guru merupakan bentuk dari kewajiban. Jadi yang ada 2 selain 1 itu betul ya kan. Yang A ada 2-nya, yang D juga ada 2. Berarti pilihannya tinggal 2, tinggal A atau D. Yang A 2 dan 4, kita lihat nomor 4-nya, melaksanakan piket kelas. Nah, melaksanakan piket kelas ini merupakan kewajiban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A 2 dan 4. Kenapa tidak yang D? Karena yang D itu kan angka 3. Angka 3 mendapatkan perhatian guru. Mendapatkan perhatian guru itu adalah hak dari seorang anak di sekolah. Bu Rahma, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran untuk KD 3.6 kelas sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan alat evaluasi yang digunakan Bu Rahma untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut sebaiknya A. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. C. Tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. D. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. E. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui medium benda padat. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam penilaian itu ada 4 kompetensi yang harus dinilai, yaitu KD 1.1 ini berhubungan dengan sikap spiritual, kemudian KD 2.1 ini sikap sosial, KD 3 ini berhubungan dengan pengetahuan, dan KD 4 berhubungan dengan keterampilan. Nah, untuk menilai sikap spiritual ini bisa dengan cara observasi, penilaian antar teman, jurnal sikap, angket penilaian diri. Untuk penilaian sikap sosial ini bisa dengan cara observasi, penilaian antar teman, jurnal sikap, dan angket penilaian diri. Jadi untuk KD 1 dan KD 2 ini cara penilaiannya hampir sama. Nah, untuk KD 3 tentang pengetahuan ini caranya yaitu dengan tes tulis atau lisan dan penugasan. Selanjutnya KD 4 tentang keterampilan ini dengan cara kinerja atau praktik,
proyek, portofolio, dan juga produk. Nah, karena di sini di materi itu diminta tentang KD 3.6, yaitu berarti ini berhubungan dengan pengetahuan. Sekarang kita lihat KKO-nya. Terampil menerapkan. Nah, ini ada di level berapa? Jadi teman-teman masih ingat bahwa kata kerja operasional ini kan ada sampai 6 level, dari C1 sampai C6. Nah, kita lihat. Peserta didik terampil menerapkan. Jadi kata terampil menerapkan ini itu ada di level C3, aplikasi dia teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari option-option ini mana yang dia ada di level C3. Jadi level C3 itu kan kata kerjanya nanti bisa menggunakan, menerapkan, menghubungkan, menggeneralisasikan, menyusun. Nah, ini level-levelnya. Nah, kita lihat dulu option-optionnya. Dari option A sampai E, kita sudah ketahui bahwa option E ini pasti salah, karena dia unjuk kerja. Sedangkan kita diminta penilaian pengetahuan. Kemudian yang option D, menjodohkan pernyataan. Nah, ini juga salah, karena menjodohkan itu tidak ada di level C3. Selanjutnya, tes tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. Ini juga salah, teman-teman. Karena untuk ranah menuliskan itu ada di level C1. Nah, yang ini. Kemudian yang B, uraian singkat untuk menyebutkan. Ya, ini juga keliru. Karena menyebutkan juga ada di level C1. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang A. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kata pemanfaatan. Berarti ini kan hampir sama dengan level aplikasi, teman-teman. Nah, cukup sekian dulu untuk pembahasan soal-soal kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kita serap. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tapi tidak kita serap itu percuma. Yang penting kita dapat belajar setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang pada seleksi P3K ini, saya doakan semoga diberi kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.